Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara semua yang sudah mengklik video saya ini. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selalu diberikan rezeki yang berlimpah untuk teman-teman semua. Amin. Baik, sesuai dengan judul video ini ya. Sesuai dengan judul video ini, hari ini kita akan bahas tentang protolan ya. Jadi guru besar para pendiri perguruan ya, yang dulu pernah ikut suatu perguruan ya, satu perguruan kemudian keluar, kemudian masuk lagi perguruan lain, kemudian keluar, terus terakhirnya mendirikan suatu perguruan baru ya. Nah, jadi hal ini sering ditanyakan ya, kepada saya, baik itu lewat DM, lewat inbox, bahkan ada juga yang ikut komentar di video-video saya sebelumnya tentang guru besar kami ya, guru besar kami Bapak Raden Totong Kim Darto. Mereka bertanya protolan beliau itu dari perguruan mana-mana. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang protolannya. Dari sekian banyaknya perguruan di Indonesia, hampir berapa puluh persen ya, 70-an atau 80%-an itu semua guru besar yang mendirikan perguruan mereka itu pasti ada sejarahnya, bahwa mereka itu dulu mencari ilmu dari berbagai perguruan, dari berbagai perguruan ke perguruan lain. Jadi keluar masuk perguruan ya. Jadi di sana setelah itu mereka mengambil inti-inti dari perguruan itu, terus dibuatlah, terus mendirikan satu perguruan baru. Nah, itu saya lihat banyak sejarah, saya cek perguruan-perguruan ini di Indonesia itu banyak memiliki sejarah yang seperti itu ya. Jadi guru besar mereka itu, walaupun ada yang tidak, tapi itu hanya mungkin beberapa ya. Nah, hal ini juga terjadi kepada guru besar kami, yaitu Bapak Raden Totong Kim Darto, di mana beliau dulu itu juga, ini yang saya ceritakan, yang sejarah yang maksudnya yang kita tahu yang pada umumnya. Jadi bahwa beliau ini dulu sering keluar masuk perguruan ya. Pembahasan ini juga sudah pernah dibahas oleh Bapak Ketua Umum, yaitu Bapak Bambang, pernah membahas bahwa guru besar memang dulu sering keluar masuk suatu perguruan, tapi ada tapinya di sini. Beliau tidak sampai ya memiliki kayak jadi pelatih atau jadi warga di satu perguruan ini ya. Jadi cuma dari siswa, terus pindah lagi seperti itu. Nah, begitu juga terjadi kepada teman-teman yang lain ya, mungkin yang sekarang sudah jadi warga IKSP Kirasakti, atau sekarang sudah menjadi warga Pagar Nusa, sudah menjadi warga STK, sudah menjadi warga PSAT, dan juga mungkin Tapak Suci. Pasti dulu teman-teman pasti sudah pernah ikut perguruan lain sebelum sekarang menjadi satu pendekar atau seorang warga di satu perguruan yang sekarang sudah menetap ya. Jadi banyak yang tanya, mungkin mereka penasaran dengan sejarahnya guru besar kami. Jadi selalu ditanya setiap kali saya unggah video. Mungkin ada beberapa yang selalu menanyakan tentang hal ini. Nah, jadi hampir semua ya. Jadi kebanyakan guru besar yang mendirikan suatu perguruan itu, mereka mengumpulkan semua pengalaman mereka pernah berlatih di mana, dan mereka mendapat ilmu dari mana, mereka kumpulkan jadi satu, mereka saring dan mereka ambil yang lebih baik, terus mereka pakai untuk mendirikan suatu wadah ya, suatu perguruan, supaya diajarkan kepada murid-murid mereka. Begitu juga yang dilakukan oleh guru besar kami. Tapi kan ada lagi yang tanya, sekarang kan mungkin ada perpecahan ya, dari satu perguruan pecah jadi beberapa. Nah, terus ada yang buat konten, ada bilang ini ada asli dan palsu, ada pengkhianat, ada ini. Ini kan gini teman-teman. Kita kembali lagi. Kenapa mereka bisa sampai bilang ada asli, ada palsu? Karena gini,
kalau misalnya dulu dia berada di satu perguruan dan dia sudah dinobatkan ya, dia sudah disumpahkan untuk disahkan menjadi satu warga di perguruan ini atau satu pelatih di perguruan ini, menjadi anggota resmi satu perguruan ini. Nah, dan terus kemudian dia keluar tanpa pengetahuan, terus diam-diam mendirikan suatu perguruan tanpa izin atau restu dari guru besarnya. Nah, ini kemungkinan bisa dibilang tergolong ya ke pengkhianat mungkin ya. Tapi saya tidak menjamin bahwa itu ya, intinya namanya kalau misalnya kita mau mendirikan suatu perguruan itu, kalau misalnya jika ada izin atau jika ada izin atau restu dari guru besar, menurut saya tidak apa-apa ya. Menurut saya karena itu kan diizinkan gitu kan. Dia diizinkan. Tapi kalau dia keluar terus dia diam-diam mendirikan satu perguruan, nah itu yang harus kita diberi tanda tanya ya. Apakah dia termasuk pengkhianat atau bukannya, itu kan kita setiap kali menjadi anggota resmi atau menjadi seorang pendekar di satu perguruan, pendekar yang resmi di sini dalam kurung ya, bahwa dia adalah warga tingkat 1 atau dan istilah lainnya, pasti ya kita diikat dengan sumpah atau janji. Nah, di sana kalau misalnya dia datangnya dengan baik-baik, terus dia pulangnya juga dengan baik-baik, maka itu tidak akan menjadi masalah bagi perguruan sebelumnya ya gitu. Jadi di dalam sejarah kami IKS Pikiran Sakti tidak ada tertulis di sana bahwa dulu guru besar kami masuk di perguruan A, B, C dan D. Tidak pernah dicantumkan dalam sejarah ya. Setahu saya ya, ini bukan. Setahu saya yang saya tahu sejarah tentang perguruan kami, bahwa di situ tidak tertulis atau di sesepuh kami yang mengatakan, ya mungkin pelatih saya lah ya, anggaplah pelatih saya mengatakan bahwa dulu guru besar kita ikut perguruan A, B dan C. Tidak, ceritanya umum saja. Jadi kita tidak bisa jadi kita tidak bisa menjudge bahwa guru besar ikut ini, perguruan ini ikut bela diri ini, ikut bela diri ini. Tidak ya, tidak pernah seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin tahu lebih dalam bisa langsung ke sesepuh IKS Pikiran Sakti mungkin yang dekat, supaya lebih tahu lagi yang jelas. Nah, seperti itu. Dan saya pastikan pasti sampai di sana pun teman-teman akan tetap mendapatkan seperti apa yang saya sampaikan ya. Atau mungkin lebih dari ini, itu lebih besar, atau mungkin lebih dari ini, itu teman-teman harus bersyukur. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah nonton video saya. Saya ucapkan salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Mbak Pati.